Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkanlah, nama saya Arif Andaka, guru mapel fisika kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 2 dan 12 MIPA 3. Mungkin kalian baru ketemu dengan saya di kelas 12 karena untuk di kelas 10 dan 11 saya belum mengajar pada mapel fisika. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab yang pertama, yaitu mengenai rangkaian listrik arus searah. Jadi untuk rangkaian listrik arus searah bisa kalian lihat dari gambar. Di sini adalah merupakan suatu rangkaian listrik arus searah. Seandainya nanti kalian ketemu dengan judul rangkaian listrik dinamis, itu sama. Di sini gambarnya adalah sebuah rangkaian, ada voltase, terus ini lampu. Di sini lampu akan menyala, berarti nanti ini akan menunjukkan ada tegangan di dalam voltase. Gitu. Untuk materi rangkaian listrik arus searah di SMP kelas 9 kalian sudah mendapatkan materi pembelajaran ini. Namun pada saat di kelas 9 itu baru yang simpel-simpel aja. Lanjut, kita lanjutkan aja untuk yang pertama yang akan kita bahas, yaitu mengenai hambatan. Nah, di sini adalah sebuah gambar sepotong kawat. Ini bisa kabel, bisa kawat yang punya diameter tertentu atau luas penampang tertentu. Hambatan di sini. Nah, jika ini suatu kawat ini kita aliri arus listrik, maka akan mempunyai hambatan, di mana nilai hambatan itu dapat ditentukan dengan persamaan bahwa R sama dengan L rho per A, di mana untuk nilai L itu adalah panjang kawat, rho adalah hambatan jenis, dan A adalah luas penampang. Di sini bisa kita lihat dari persamaan ini. Nah, jika kawat semakin panjang, maka hambatannya bagaimana? Bisa kita lihat dari persamaan ini, antara R dengan L itu adalah berbanding lurus. Sehingga kalau berbanding lurus, semakin panjang kawat, maka hambatan akan semakin besar. Terus antara R dengan rho bagaimana? Antara R dengan rho berbanding lurus juga. Sehingga apabila hambatan jenis suatu kawat semakin besar, maka hambatan juga semakin besar. Tetapi untuk luas penampang yang di sini dinamakan dengan A, itu berbanding terbalik. Maksudnya bagaimana? Jika luas penampang semakin besar, maka hambatan semakin kecil. Namun jika luas penampang semakin kecil, hambatan semakin besar. Nah, nanti untuk penerapannya tinggal kita masukkan dalam persamaan aja. Nanti soal tinggal mencari R menggunakan rumus L rho per A. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu mengenai hukum Ohm. Nah, hukum Ohm di sini ini adalah gambar percobaan dari sebuah percobaan hukum Ohm. Ini namanya power supply. Power supply itu adalah catu daya. Catu daya itu kalau dalam rangkaian kayak televisi, tape dan lain sebagainya, ini sebagai adaptor. Ini adalah hambatan resistor ya. Ini dihubungkan dengan ini adalah ampere meter yang nanti kita fungsikan pada kita gunakan ampere meter dan voltmeter untuk mengukur tegangan sama kuat arus. Nah, ini gambar dari percobaan hukum Ohm. Lanjut untuk kepersamaannya. Nah, ini untuk rangkaian dari percobaan tadi, gambarnya adalah seperti ini. Nih, ini rangkaian hukum Ohm. Di sini sumber tegangan. Sumber tegangan ini karena arusnya adalah searah, itu bisa dari batu baterai, bisa dari akumulator atau aki. Di sini suatu tegangan, sumber tegangan, katakanlah ini digunakan untuk mengukur sebuah menyalakan lampu. Di
di sini akan dipasang yang namanya ampere meter, di sini dipasang yang namanya voltmeter. Nah, kenapa pemasangan ampere meter seperti ini? Antara ampere meter dengan sumber tegangan itu dipasang secara seri, jangan dipasang secara paralel. Nah, terus antara resistor dengan tegangan voltase itu dipasang secara paralel. Nah, maksudnya seri itu bagaimana? Seri ini berderet. Tapi kalau paralel ini adalah sejajar. Nah, ini untuk grafiknya. Ini lanjut aja, ini grafik dari dari suatu rangkaian ini. Lanjut di sini. Nah, dari grafik tadi bisa kita lihat nilai-nilainya. Pada saat ini tegangan 2, arusnya menunjukkan angka 1. Pada saat ini 4, tegangannya 4, arusnya menunjukkan angka 2. Pada saat tegangannya itu 6, arusnya menunjukkan angka 3. Pada saat 8, 4, nanti 10, 5, dan seterusnya. Ini adalah berbanding lurus atau sebanding. Nah, dari grafik ini dapat kita peroleh persamaan perbandingan yang seperti ini. Nah, I adalah V per R. Jadi arus itu adalah V tegangan dibagi dengan resistor. Ini angka 1 ini boleh diabaikan. Jadi I sama dengan 1 per R kali V. Boleh kita tulis I sama dengan V per R. Nah, terus ini juga berlaku, tinggal kita balik aja. Berarti untuk R nya sama dengan V per I. Nah, V sama dengan I kali R. Ini kesebandingan dari persamaan ini. Itu tinggal kalian bolak-balik aja. Kalau di SMP itu diajari dengan bentuk segitiga. Lanjut. Ini dari persamaan-persamaannya. Nah, ini tadi dari grafik nilai R itu V per R, V per I. Sehingga pada saat R ini kita ambil angka 4, ini I-nya harus angka 2. Kalau misalkan angka 1, angka 2 untuk V-nya, berarti I-nya harus angka 1. Pada saat angka 6, berarti I-nya angka 3. Dan ini berlaku seterusnya. Di sini ketemu nilai hambatan adalah 2 ohm. Ini dari permisalan dari suatu percobaan. Nah, nilai ini harus konstan terus. Seandainya ini kamu ambil angka 12, berarti ini harus angka 6. Ketemunya nanti adalah 2. Nah, yang namanya hukum ohm itu sebenarnya rumus yang mana? Ya ini, bisa I sama dengan V per R, bisa R sama dengan V per I, atau V sama dengan I kali R. Tetapi ini lebih terkenal kalau di SMP dulu, VIR. Lebih gampang menghafalkan adalah VIR, V sama dengan I kali R. Lanjut untuk yang berikutnya. Nah, ini yang berikutnya adalah mengenai hukum satu Kirchhoff. Yang kamu perhatikan adalah di gambar ini sama tulisannya, jangan di gambar jamur ini, ya, di tulisan ini sama di gambar. Nah, hukum satu Kirchhoff itu yang bagaimana? Bunyi dari hukum satu Kirchhoff itu adalah jumlah arus listrik yang masuk atau menuju suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar atau meninggalkan titik percabangan. Nah, yang manakah titik percabangan itu? Nah, di sini. Bisa di tengah-tengah ini. Tadi bunyinya jumlah arus yang masuk, berarti I masuk sama dengan I keluar. Ini dari bunyi hukum satu Kirchhoff. Nah, yang arus masuk mana? Arus masuk kita lihat ini yang anak panahnya masuk. Di sini ditunjukkan pada I2 sama I4. Itu yang masuk. Lalu yang keluar itu adalah I1
I3 dan I5. Nah, ini di SMP sudah pernah. Gampang ini, nggak sulit ini. Nah, yang nanti yang agak sulit itu kalau sudah digabung dengan hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, nih untuk hukum dua Kirchhoff, hukum dua Kirchhoff boleh, hukum Kirchhoff dua juga boleh. Terserah itu mau pakai kalimat hukum dua Kirchhoff atau Kirchhoff dua boleh. Bagaimana bunyinya? Bunyi hukum Kirchhoff dua adalah jumlah aljabar atau GGL sumber arus listrik sama dengan jumlah aljabar penurunan tegangan, atau dalam hal ini adalah hasil kali antara I dengan R. GGL itu apa dong? GGL itu adalah gaya gerak listrik. Ini adalah sumber dari elemen, gitu ya. Nah, tadi dari bunyi hukum dua Kirchhoff, jumlah GGL sama dengan jumlah aljabar penurunan antara hasil kali I dan R. Berarti sigma E ini GGL, terus I kali R itu adalah arus dikalikan dengan tegangan. Nah, terus untuk satuan-satuannya apa? Untuk GGL itu satuannya sama dengan voltase atau tegangan. Satuannya adalah volt. Kuat arus satuannya adalah ampere. Hambatan satuannya ohm. Nah, dalam hukum Kirchhoff 2 itu ada beberapa perjanjian, ketentuan. Nah, ketentuan itu tergantung kita yang mau menggunakan. Kalau Pak Arif menggunakan perjanjian yang paling sederhana, yang paling gampang, yaitu ini ketentuan perjanjiannya. Nah, ketentuan perjanjian E bernilai positif jika arah putaran loop bertemu dengan kutub positif. Nah, loop itu apa dong? Nah, loop itu yang ini tadi. Nah, loop ini adalah gambar yang mengingkari loh. Ini bisa searah jarum jam, bisa berlawanan, terserah ini ya. Mau diambil yang searah, mau diambil berlawanan. Nah, itu adalah merupakan arah dari loop. Kita kembali ke ketentuan perjanjian. Kita ambil yang paling gampang, gitu ya. E bernilai positif jika arah putaran loop bertemu dengan kutub positif. Dan kutub positif yang mana? Kutub positif itu adalah kutub yang panjang. Nah, berarti ini itu adalah positif panjang, yang pendek ini adalah negatif. Nanti kalau arah putaran loop itu ketemu kutub yang panjang, kamu ambil aja ini nilai E-nya adalah positif. E negatif, E akan bernilai negatif jika arah putaran loop bertemu dengan kutub yang negatif atau kutub yang pendek. Terus yang ketiga, I kuat arus akan bernilai positif jika arah putaran loop searah dengan arah arus. Maksudnya bagaimana? Kembali ke ini. Nah, ini kalau misalkan ini berputar ketemu yang ini I nya ini searah, ini arahnya berputar ke sana, ini ke kanan atau searah jarum jam. I-nya juga searah jarum jam, berarti ini I-nya kita pakai nilai yang positif. Tuh. Terus jika I negatif, bagaimana jika I negatif? Jika arah putaran loop berlawanan dengan arah arus, berlawanan, itu berlaku I negatif. Nah, sekarang kita lihat penerapannya aja. Kita ambil aja untuk yang loopnya satu. Ini kita gunakan aturan yang tadi. Ini misalkan ada soal seperti ini, gambar suatu rangkaian, diketahui nilainya ini 5, 10 dan lain sebagainya sampai nilai E. Itu yang ditanyakan, hitunglah kuat arus yang mengalir. Nah, hitunglah kuat arus yang mengalir. Tuh.
kita gunakan untuk penerapan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff bagaimana? Bahwa sigma E itu sama dengan sigma I dikalikan dengan R. Nah, kembali ke ketentuan perjanjian tadi, jangan perhatikan yang persamaan ini ya. Kita ikuti perjanjian yang tadi aja. Yang pertama, sigma E loop berputar, ketemu kutub nilai elemen yang pertama E, kutub yang pendek, berarti nilai E1 itu adalah min E1. Kalau yang ini pakai perjalanan yang lain, ini saya ambil yang gampang, ikut saya aja gitu ya, karena nanti kalau mengikut itu nggak bingung kamu. Nilai E1 min berputar terus ketemu E2 kutub yang panjang. Kutub panjang berarti ini plus E2 berputar terus, ini berputar dari sini putar gini ya, ini ketemu kutub yang pendek, berarti nilai E3 adalah min. Terus sama dengan I di sini kan sigma I kali R. Nah, I-nya ada berapa? I-nya yang ditanyakan cuma 1, berarti I-nya cukup 1 I-nya dikalikan. Nah, ini rangkaian resistor dirangkai secara seri ya. Di SMP dulu rangkaian seri itu R-nya tinggal ditambah, berarti nilai R di sini tinggal kamu tambahkan R1 plus R2 ditambah R3 ditambah R itu sampai R yang ke-4. Nah, kita masukkan nilai E1 adalah 18 ditambah E2 10 min E3 nya berapa? E3 nya adalah 4 sama dengan I, R nya kita tambahkan R1 5, R2 10, R3 5 ditambah R4 nya adalah 4. Ini min 18 tambah 10 tambah min 4, berarti min 22 ini sama dengan min 18 tambah ini berarti 10 berapa ini? Min 18 tambah ini min 4 min 22 berarti 12. Ini 5 tambah 10 14, ini 14, berarti ini 14 gitu ya. Berarti nilai I sama dengan berapa? Nilai I sama dengan min 12 per 14 ampere itu. Nah, kok ketemu negatif? Ketemu negatif berarti tadi permisalan kita terbalik. Tadi permisalan kita ke kanan, itu harusnya permisalannya ke kiri. Nilai negatif cuma arah, nilainya I-nya tetap nilainya adalah positif. Ini adalah nilai dari kuat arus dari rangkaian yang seperti ini. Itu paham ya? Tuh. Ini untuk pertemuan kali ini kita sampai pada hukum Kirchhoff yang kedua. Selamat belajar ya. Untuk minggu depan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Silahkan nanti dikerjakan tugas dari saya. Demikian untuk pertemuan kali ini dari saya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.